Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7, 8, 9 SMP? Baiklah, kali ini kita akan membahas soal-soal fisika SMP. Diikuti ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Soal yang pertama, perhatikan tabel berikut. Besaran turunan, satuan dalam satuan internasional, dan alat ukur yang benar berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Diperhatikan ya adik-adik. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, apakah nomor 4, apakah nomor 5 yang besaran turunan disertai dengan satuan internasional dan alat ukur yang benar. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah nomor 1 gaya Newton, alat ukurnya dinamometer. Betul ya? Nomor 3 massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, alat ukurnya hidrometer. Betul ya? Terus yang kelima, potensial listrik, satuannya volt, alat ukurnya voltmeter. Maka jawaban yang kita pilih adalah D. Bisa ya adik-adik ya. D jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Perlu diketahui bahwa ada 7 besaran pokok yang adik harus ketahui. Yang pertama panjang, itu dimensinya L, satuan internasional adalah meter. Yang kedua massa, dimensinya M, satuan internasional adalah kilogram. Yang ketiga waktu, dimensinya T, satuan internasional adalah sekon. Yang keempat suhu, dimensinya theta, satuan internasional adalah Kelvin. Kuat arus, dimensinya I, satuan internasional adalah ampere. Intensitas cahaya, dimensinya J, satuan internasional adalah kandela, CD. Jumlah zat, dimensinya N, satuan internasionalnya adalah mol. Kemudian untuk besaran turunan diantaranya adalah luas, satuannya adalah meter persegi, dimensinya L kuadrat. Volume, satuannya adalah meter kubik, dimensinya adalah L pangkat 3. Kecepatan, satuannya meter per sekon, dimensinya adalah LT-1. Percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dimensinya adalah LT pangkat min 2. Gaya, satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat, dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Kemudian usaha atau energi, satuannya adalah kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat min 2, dimensinya adalah ML pangkat 2 T pangkat min 2. Daya, satuannya adalah kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat min 3, dimensinya ML pangkat 2 T pangkat min 3. Momentum, satuannya adalah kilogram meter sekon min pangkat min 1, dimensinya adalah ML T pangkat min 1. Frekuensi, satuannya adalah sekon pangkat min 1, dimensinya adalah T pangkat min 1. Tekanan, satuannya adalah kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2, dimensinya ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau kilogram meter pangkat min 3, dimensinya ML pangkat min 3. Bisa ya? Doni melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. 1. Massa beberapa telur dalam plastik 0,5 kg. Volume sebuah telur 40 cm3. Suhu kamar Doni 298 Kelvin. Tinggi meja belajar 80 cm. Luas kantor ayah Doni 12 meter persegi. Denyut jantung Doni 78 denyut per menit. Hasil pengukuran Doni yang termasuk besaran pokok bersatuan SI adalah yang mana jawabannya? Jawabannya adalah D. Ya, bisa ya.
Nomor 1, massa beberapa telur 0,5 kg. Nomor 3, suhu kamar doni 298 Kelvin. Kemudian nomor 4, tinggi meja belajar 80 cm. Bisa ya? Baik, kita lanjut. Soal yang berikutnya, pasangan besaran dan satuan dalam satuan internasional berikut yang benar adalah. Silakan dilihat. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Jawabannya yang benar adalah betul, jawabannya adalah A ya. Intensitas cahaya satuannya kandela. Soal berikutnya, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk kelompok besaran turunan dan satuan yang betul dalam satuan internasional adalah. Silakan diperhatikan. Ternyata jawaban yang benar adalah B. 1 volume meter kubik, 4 tegangan listrik adalah volt, 5 tekanan satuannya Newton per meter persegi. Bisa ya deh ya. Baik, kita lanjut. Besaran turunan satuan dalam SI dan alat ukur yang benar adalah. Silakan diperhatikan. D. Nomor 1 gaya Newton dinamometer, 3 massa jenis hidrometer, 5 potensial listrik voltmeter. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan data besaran di bawah ini. 1 massa, 2 volume, 3 percepatan, 4 kuat arus, 5 tegangan, 6 panjang. Berdasarkan data di atas yang termasuk dalam besaran turunan, yaitu silakan diperhatikan. Jawabannya betul, D ya. Nomor 2 volume, nomor 3 percepatan, dan nomor 5 adalah tegangan. Lanjut. Perhatikan gambar neraca atau timbangan berikut. Agar neraca dapat seimbang, maka di sebelah kanan perlu ditambahkan anak timbangan sebesar. Perhatikan yang di sebelah kiri adalah 1000 gram ditambah 0,5 kg. 0,5 kg harus kita rubah dulu ke dalam gram. Kita kalikan dengan 1000. 0,5 kg kita kalikan dengan 1000, maka sama dengan 500 gram. 500 gram ditambah dengan 1000 gram berarti 1500. Sementara yang sebelah kiri itu 700. Maka agar seimbang harus sama, kita tambah sehingga menjadi 1500 baru akan seimbang. Maka caranya 1500 gram dikurang dengan 700 gram. Maka agar seimbang harus ditambahkan anak timbangan sebesar 800 gram. Kita pilih jawabannya C. Baik, kita lanjut ke sifat zat. Perhatikan ya. Perhatikan skema susunan molekul zat sebagai berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Sifat fisik zat 1 seperti skema di atas yang benar. Sifat fisik zat 1 seperti skema di atas yang benar adalah. Gimana jawabannya? Jawabannya adalah untuk yang zat 1 berarti termasuk zat padat. Maka jawabannya adalah D. Teratur, berdekatan, tidak bebas, sangat kuat. Pertanyaan yang benar mengenai sifat dari suatu zat dalam tabel berikut. Perhatikan ya. Sifat benda di sini ada zat padat, untuk zat cair dan untuk gas. Maka jawaban yang benar adalah ya, betul, jawabannya adalah C. Sifat benda untuk zat padat itu bentuk tetap, volume tetap. Sementara zat cair bentuk berubah, volume tetap. Untuk gas bentuknya berubah, volume juga berubah. Bisa ya?
Jawabannya adalah D. Perhatikan ciri-ciri zat berikut. 1. Mempunyai jarak antar molekul sangat dekat. 2. Gaya tarik-menarik antar molekulnya sangat besar. 3. Molekul-molekulnya sangat mudah bergerak. 4. Bentuk dan volumenya tetap. 5. Bentuk benda sesuai wadahnya. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri dari zat padat adalah yang mana jawabannya? Silakan diperhatikan dulu. Jawabannya 1, 2, dan 4. B ya. Bisa ya, lanjut. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Buah apel dikupas kemudian didiamkan beberapa saat. 2. Garam dilarutkan dalam air. 3. Kertas dibakar. 4. Lilin dipanaskan kemudian didinginkan. Peristiwa yang merupakan perubahan kimia adalah A, B, C, atau D? Silakan dipikirkan. Jawabannya adalah A ya, 1 dan 3. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat yang baru yang disebut sebagai reaksi kimia. Perubahan zat tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dari 4 peristiwa tersebut yang merupakan perubahan kimia adalah ya, nomor 1 dan nomor 3. Buah apel yang dikupas kemudian didiamkan beberapa saat akan menjadi berwarna coklat. Proses pencoklatan yang dialami oleh apel merupakan proses pencoklatan enzimatik yang dipengaruhi oleh kerja enzim fenolase. Kertas yang dibakar berubah menjadi abu dan tidak akan kembali ke bentuk semula. Soal berikutnya, perhatikan peristiwa berikut. 1. Minyak goreng berubah tidak sedap, berbau tidak sedap. 2. Air dipanaskan akan menguap. 3. Kertas dibakar menjadi abu. 4. Kapur barus jika dibiarkan akan menyublim. Berdasarkan pernyataan di atas, perubahan kimia ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Silakan dipikirkan. Jawabannya adalah betul, 1 dan 3, B ya. Soal berikutnya, data sepercobaan. 1. Air dipanaskan akan menguap. 2. Logam dipanaskan akan membara. 3. Besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi. 4. Garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa. Berdasarkan data di atas, yang termasuk perubahan kimia adalah pasangan nomor ya, jawabannya adalah 3 dan 4, D ya. Kita lanjut, perhatikan sifat zat berikut. 1. Bentuk dan volumenya mudah berubah. 2. Gaya tarik antar molekul sangat lemah. Gerak molekulnya terbatas. Sukar menempati ruang kosong. Sifat fisik gas ditunjukkan oleh yang mana? Betul, jawabannya adalah 1 dan 2A. Soal berikutnya, perhatikan gambar dan tabel berikut. Gambar nomor 1 masanya 96,5 gram, gambar nomor 2 masanya 42,5 gram, gambar nomor 3 masanya 52,5 gram. Ketiga benda dicat dengan warna yang sama, masing-masing benda memiliki bentuk dan volume yang sama. Apabila volume benda 5 cm3 dengan memperhatikan tabel massa jenis berbagai zat, maka ketiga benda tersebut berturut-turut adalah. Kita menggunakan persamaan massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Perhatikan, berarti untuk row 1 berarti massa benda 1 dibagi volumenya yaitu 96,5 dibagi dengan 5, jawabannya 19,3. Berarti pada tabel benda ini termasuk emas. Massa jenis yang kedua, massa dibagi volume, 42,5 gram dibagi dengan 5 cm3, hasilnya adalah 8,5 gram per cm3. Berarti benda ini termasuk kuningan. Benda yang ketiga, massa row sama dengan massa dibagi volume, massanya 52,5 gram dibagi dengan volume 5 cm3, hasilnya 10,5 gram per cm3. Berarti benda ini termasuk perak. Maka jawabannya emas, kuningan, perak, C ya. Baik, kita lanjut ke soal suhu dan kalor.
Perhatikan tabel kalor jenis berikut. Logam X bermassa 4,2 dipanaskan hingga suhunya 140 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam 9,2 kg air yang suhunya 30 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air campuran menjadi 40 derajat Celcius. Jadi 40 derajat Celcius. Bila diketahui kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka disimpulkan bahwa jenis bahan logam X adalah, berarti yang ditanya jenis bahan logam X ini termasuk yang mana. Baik, kita selesaikan dengan menggunakan persamaan azas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q serap. Yang melepas adalah yang suhunya lebih tinggi, yaitu logam, sedangkan yang menerima kalor adalah yang suhunya lebih rendah, yaitu air. Berarti Q lepas sama dengan Q serap. Q lepasnya adalah MC delta T massa logam dikali C logam dikali delta T logam, sementara Q serapnya adalah air, yang menerima kalor adalah air. M air kali C air kali delta T air. Kita masukkan angkanya di sini 4,2 dikali C logam. Untuk perubahan suhu pada logam 140 kurang 40, ini 140 adalah suhu logam, 40 ini adalah suhu setimbang. Kemudian untuk Q serapnya 9,2 dikali 4200. Untuk suhunya, suhu setimbangnya 40 dikurang dengan suhu air 30. Jadi untuk delta T Q serapnya adalah 40 kurang 30. Maka C logam sama dengan 9,2 dikali 4200 dikali 10 dibagi dengan 4,2 dikali dengan 100. Maka hasilnya ini bisa kita coret 420. Maka 9,2 dikali 10 dikali 10. Maka jawabannya adalah 920 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita pilih jawabannya aluminium. A ya, bisa ya. Andi menemukan suatu logam yang masanya 600 gram ketika dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius. Diperlukan kalor 11,04 kJ. Jenis logam dan kalor jenis yang benar adalah, maka kita menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana kalornya 11,04 kJ kita kalikan 1000 sama dengan 11.040 Joule, sama dengan ini kalornya. Kemudian MC delta T nya, M nya 0,6 dikali C logam, perubahan suhunya 65 kurang 25 berarti perubahan suhunya 40 ya, bisa ya. Berarti 1140 Joule dibagi 0,6 dikali 40, maka 1140 Joule, 11.040 Joule dibagi 24. Jadi jawabannya adalah 460. Pada tabel sini 460 adalah besi. Soal selanjutnya, sebuah termometer dengan skala bebas derajat X memiliki titik beku min 40 derajat X dan titik didih 160 derajat X. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka pada termometer skala Celcius terbaca. Maka kita menggunakan persamaan X dikurang X min, X max dikurang X min sama dengan C kurang 0 per 100 kurang 0. Tadi yang terukur 15 derajat, min titik bekunya min 40, yang di bawah 160 min 40 sama dengan C per 100. 15 min 40, 15 tambah 40 55, 160 min 40 200. 55 per 200 sama dengan
C per 100. Maka C sama dengan 55 bagi 2, yaitu 27,5. Maka jawabannya adalah B. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Kipas angin membawa udara dingin ke tempat yang lebih panas. 2. Air mendidih saat dipanaskan. 3. Sistem radiator mendinginkan mesin mobil. 4. Pergerakan angin pada peristiwa angin laut dan angin darat. Peristiwa konveksi paksa ditunjukkan oleh angka yang mana? Jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Kita pilih jawabannya B. Soal berikutnya, termometer di dinding yang menggunakan skala suhu Celcius menunjukkan suhu ruang 30 derajat Celcius. Suhu ruang tersebut sama dengan berapa Fahrenheit? Maka bisa kita selesaikan persamaannya menggunakan persamaan. Bisa diperhatikan ini persamaannya. Jadi C per 100, R per 80, K kurang 273 per 100, F kurang 32 per 80. Ini kita bagi 20, maka kita dapatkan C per 5, R per 4, K kurang 273 per 5 sama dengan F kurang 32 per 9. Maka penyelesaiannya yang kita gunakan hanya C dengan F. Jadi C per 5 per F kurang 32 per 9. Jadi kita pakai yang ini ya. Di sini kan ada 4. Yang kita pakai adalah C per 5 sama dengan F kurang 32 per 9. C nya 30 bagi 5 6 sama dengan F kurang 32 per 9. Maka 6 kali 9, ini kalikan 6 kali 9, 6 kali 9 54. Kemudian min 32 pindah ruas jadi plus 32. 54 plus 32, ke jawabannya 86. D. Saya lanjut. Grafik berikut melukiskan pemanasan 4 kg air. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor yang diperlukan pada proses R ke S. Maka penyelesaiannya Q sama dengan MC delta T. 4 kg dikali 4200 dikali 20 Celcius. Karena perubahannya adalah 30 kurang 10, perubahan suhunya 20. Jadi jawabannya 6000 Joule. Kita pilih jawabannya D. Baik, kita lanjut ke hukum Archimedes. Perhatikan tabel berikut. 1, 2, 3, 4 KLMN. Posisi benda 1, 2, 3, dan 4 jika dimasukkan ke dalam zat cair KLMN adalah, maka jawabannya C ya. Benda 3 akan terapung jika dimasukkan ke dalam zat cair L. Oke, bisa ya dipahami. Kita lanjut. 3 balok terapung pada zat cair dengan bagian balok yang tercelup ditunjukkan seperti pada gambar. Posisi balok seperti pada gambar dapat terjadi apabila massa jenis zat cair dan balok adalah: yang satu tenggelam, hanya sedikit sekali yang ada di permukaan. Yang kedua separuh ada di atas permukaan, separuh tenggelam. Yang ketiga banyak yang ada di atas, sementara yang tenggelam sedikit. Maka yang paling massa jenisnya paling besar berarti dia paling banyak tenggelam, paling banyak yang bagian yang masuk. Kita pilih jawabannya adalah A. Saya dia. Kita lanjut. 3 buah benda KLM dimasukkan ke dalam zat cair seperti pada gambar berikut. Nilai yang mungkin untuk masing-masing jenis benda tersebut adalah: M paling besar massa jenisnya karena di bawah, K di tengah agak kurang besar, sementara L adalah massa jenisnya paling kecil karena ada bagian yang muncul di permukaan zat cair. Nah, jawabannya adalah betul, jawabannya B ya. Kita lanjut ke energi.
Benda yang masanya 500 gram dilemparkan secara vertikal dengan lintasan seperti pada gambar. Energi potensial benda pada posisi P. Posisi P ketinggiannya 4 meter. Siapa yang ingat rumus persamaan energi potensial? M kali G kali H. Berarti 500 gram itu dirubah ke kilogram. 500 bagi 1000 setengah kilogram dikali 10 dikali 4, maka jawabannya 20 Joule. Jawabannya D. Soal berikutnya, perhatikan gerak bola yang ditendang dengan lintasan seperti gambar. Pernyataan besar energi potensial gravitasi dan energi kinetik sebagai berikut. 1. Energi potensial di A dan di C paling besar. Nomor 2. Energi potensial di B paling besar. Nomor 3. Energi potensial di A paling besar. Nomor 4. Energi kinetik di A dan C sama besar. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah C. Jadi nomor 2, energi potensial di titik B yang paling besar karena berada pada titik tertinggi bendanya, maka energi potensialnya paling besar. Kemudian nomor 3, energi kinetik di A ini pada saat mula-mula. Berarti masih kecepatan maksimal, maka energi kinetiknya juga kinetik maksimal. Jadi energi kinetiknya paling besar itu di posisi A. Semakin ke atas, energi kinetiknya akan semakin berkurang. Maka kita pilih jawabannya adalah C. Soal berikutnya, buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter dari tanah adalah. Maka pada saat paling atas energi kinetiknya 0 karena belum punya kecepatan. Semakin turun, semakin mendekati tanah, maka kecepatannya semakin besar, energi kinetiknya juga akan berubah semakin besar. Maka cara penyelesaian soal ini kita menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Bunyinya adalah jumlah energi mekanik awal sama dengan jumlah energi mekanik akhir. AM1 sama dengan AM2. AM1 itu EK1 ditambah EP1, sementara AM2 adalah EK2 dengan EP2. EK1 karena belum ada kecepatan, maka EK1 nya adalah 0. MGH1 nya berarti ini EP1, M kali G kali H1. Berarti 2 kali 10 kali 20 karena ketinggian mula-mula 20. 2 kali 10 20. Sementara yang mau kita cari EK2 ditambah dengan M kali G kali H2, yaitu 2 kali 10 yang diminta pada ketinggian 4 meter. Ini adalah H2 nya 2 kali 10 kali 4. Ini tadi hasilnya 2 kali 10 kali 20 adalah 400. Kemudian 2 kali 10 kali 4 80, pindah ruas jadi min 400 kurang 80, maka jawabannya 320. Bisa ya deh ya? Jawabannya C. Sebuah benda dengan massa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Bila gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, besar energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter. Sama kita menyelesaikannya menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. AM1 sama dengan AM2, kemudian EK1 ditambah EP1. Di sini ada EK1 karena benda punya kecepatan awal 40, maka kita cari EK1 nya menggunakan persamaan setengah MV kuadrat. Setengah dikali 1, kecepatannya 40, berarti 40 kuadrat. Kita tambah dengan MGH1, karena tidak punya ketinggian berarti H1 nya 0, EP1 nya berarti 0. Yang mau kita cari EK2, EP2 nya berarti M kali G kali H2, yaitu 1 kali 10, H2 nya yang diminta 20. 1 kali 10 kali 20. Maka ini hasilnya 800, ini hasilnya 0. 10 kali 20 200. Maka EK2 sama dengan 800, pindah ruas ini jadi min 200. Jadi jawabannya adalah 600. A.
Kita lanjut ke tata surya, rotasi, dan revolusi bumi. Perhatikan ya. Perhatikan ciri-ciri benda langit berikut. 1. Melakukan gerak revolusi. 2. Melakukan gerak rotasi. 3. Nampak seperti bintang jatuh. 4. Mempunyai ekor gas dan ekor debu. Yang mana yang termasuk ciri-ciri planet? Yang mana ya? Jawabannya adalah ya, A. Ciri-ciri planet yang pertama, planet akan melakukan rotasi, yaitu sebuah perputaran planet pada porosnya. Yang kedua, planet akan melakukan revolusi, yaitu sebuah proses planet mengelilingi matahari. Yang ketiga, planet memiliki massa yang cukup. Yang keempat, setiap planet memiliki atmosfer kecuali planet Merkurius. Yang kelima, setiap planet memiliki medan magnet. Yang keenam, setiap planet memiliki satelit alami kecuali planet Merkurius dan planet Venus. Soal berikutnya, naiknya suhu bumi, pemanasan global berdampak kurang baik terhadap bumi dan lingkungannya. Salah satu dampak negatif dari pemanasan global adalah yang mana? Ya, betul ya. Jawabannya adalah C. Pemanasan global terjadi akibat naiknya suhu pada permukaan bumi akibat pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, tenggelamnya pulau-pulau kecil. Yang keempat, curah hujan tinggi. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Tidak memancarkan cahaya sendiri. 2. Memancarkan cahaya sendiri. 3. Tidak memiliki orbit yang jelas. 4. Mengorbit matahari. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri planet, maka jawabannya adalah betul, 1 dan 4, B ya. Soal berikutnya, perhatikan posisi matahari, bumi, dan bulan berikut ini. Berdasarkan gambar, kedudukan bulan saat terjadi pasang minimum ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah betul ya, 1 dan 3, B. Soal selanjutnya, perhatikan skema susunan tata surya berikut yang memiliki ciri berupa cincin yang tampak indah. Adalah planet nomor, diperhatikan. Ya betul, jawabannya adalah